Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wassalaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan tahtahu lana biha futuhal arifin wa tufakihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang telaah kritis secara munculnya penulisan ilmu hadis. Langsung saja, merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Dari telaah hadis ya, biasanya mengacu pada segala sesuatu kejadian yang sering terjadi sebelum maupun sesudah kenabian. Sejarah dan perkembangan hadis dapat dinilai dari dua aspek penting, yaitu periwayatan dan pendewaannya. Kedua pernyataan tersebut dapat diketahui proses dan transformasi yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, hal ihwal, sifat dan takdir dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, tabi'in, 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 dan seterusnya sampai lahirnya kitab-kitab himpunan hadis untuk dijadikan sumber ajaran atau pedoman dalam hidup. Pada pembahasan kali ini ada 5, yaitu yang pertama hadis pada masa Rasulullah, hadis pada masa Khulafaur Rasyidin, hadis pada masa tabi'in, sejarah dan perkembangan budaya hadis secara resmi. Hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, hadis dimulai dengan asr al-wahyu wa al-tahwin, yaitu di mana masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat muslim. Dalam masa pembentukan masyarakat Islam menuntut keseriusan dan penuh ketelitian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Allah menurunkan wahyu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui perkataan, perbuatan, dan takdirnya. Sehingga apa yang dilihat dan didengar oleh para sahabat adalah merupakan dasar atau pedoman bagi amalilah dan ubudiyah mereka. Respon para sahabat dalam menerima dan menguasai hadis berbeda-beda. Hal ini tergantung pada beberapa hal. Pertama, terdapat perbedaan di antara sahabat dan kesempatan para Rasulullah SAW. Kedua, kesempatan para sahabat dalam menyambungkan mereka bertanya pada sahabat yang lainnya. Tiga, perbedaan di antara sahabat ketika mereka masuk Islam dan cara tempat tinggal mereka pada masjid Rasulullah SAW. Selain itu, ada beberapa sahabat yang tercatat sebagai sahabat penerima hadis yang terbanyak dari Rasulullah SAW, seperti para sahabat yang terkenal Asad bin Al-Walud, sahabat yang memiliki sama bertanya lebih banyak pada Rasulullah SAW seperti Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, Anas bin Malik, dan Abdullah ibn Abbas yang merupakan sahabat yang secara sungguh-sungguh mengikuti majelis Rasulullah SAW. Hanya bertanya pada sahabat lain merupakan dari usia tergolong jauh dari masa Rasulullah SAW. Di Ummahat al-Mukminin Siti Aisyah dan Ummu Salamah. Hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Yaitu yang pertama pada masa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang pertama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Hal ini terbukti beliau tidak tergesa-gesa menerima periwayat hadis dari Al-Mughirah sebelum meneliti periwayatannya. Dan dalam melakukan penelitian pun Abu Bakar meminta periwayat hadis untuk menghadirkan saksi. Jika Abu Bakar yang sangat berhati-hati inilah dalam periwayatan hadis mengenai hadis yang diriwayatkannya pun relatif sedikit. Padahal Abu Bakar adalah sahabat yang telah lama bergaul dan sangat akrab dengan Nabi Muhammad SAW mulai dari masa sebelum Nabi hijrah sampai Nabi wafat. Selain faktor kehati-hatian, faktor lain yang menyebabkan Abu Bakar hanya meriwayatkan hadis sedikit adalah pertama, Abu Bakar selalu sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Kedua, kebutuhan hadis tidak semuanya pada masa sungguhnya. Ketiga, jarak waktu antara kewafatan Nabi dan jarak waktu antara kewafatannya dengan wafatan Nabi sangat singkat. Katanya yaitu Umar bin Khattab. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis. Seperti halnya Abu Bakar. Selain itu, Umar juga menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat. Dengan alasan supaya konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan mendalami Al-Quran. Selain itu, juga supaya umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Kebijaksanaan Umar inilah yang kemudian mampu menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan-pemalsuan hadis. Sebenarnya Utsman bin Affan. Secara umum, kebijakan Utsman dalam periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan kebijakan dua khalifah sebelumnya. Hal ini terbangun ketika Utsman memiliki kesempatan untuk berkhutbah. Dalam khutbahnya, Utsman meminta kepada para sahabat untuk tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada masa Abu Bakar dan Umar.
Nah, demikian jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman tidak sebanyak jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Nanya Ali bin Abi Thalib, perkembangan hadis pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda dengan Khalifah pendahulunya. Tentang periwayatan hadis, Ali hanya bersedia menerima riwayat hadis setelah periwayatan hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikan itu benar-benar berasal dari Nabi. Hadis pada masa tabi'in dan para tabi'in. Selanjutnya yaitu hadis pada masa tabi'in. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah adalah amalia para sahabat. Lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Dengan demikian tidak ada satu hadis pun yang tercecer apalagi terlupakan. Beliau menulis hadis sambil melakukan hafalan secara teratur. Para tabi'in juga menulis sebagian hadis-hadis yang telah diterimanya. Pusat pembinaan pertama yaitu berada di kota Madinah. Karena di Madinahlah Rasulullah SAW menetap setelah hijrah dan Rasulullah juga membina masyarakat Islam yang di dalamnya terdiri dari kaum muhajirin dan ansor. Dan ini yaitu hadis pada masa tabi'in al-tabi'in. Masa tabi'in al-tabi'in dimulai dengan berakhirnya masa tabi'in al-tabi'in adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang meninggal paling akhir. Nah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, barulah pada awal abad kedua Hijriah dalam kodifikasinya hadis telah dipisahkan dari qaul sahabat dan tabi'in. Selain riwayat bi al-lafzi, ada juga sistem penerimaan dan meriwayatkan hadis dengan sistem isnad. Maraknya pemalsuan hadis yang terjadi di akhir masa tabi'in yang terus berlanjut pada masa sesudahnya menjadikan para ulama untuk meneliti kontentikan hadis. Cara yang ditempuh para ulama yaitu dengan meneliti perawi-perawinya. Sejarah dan perkembangan kodifikasi hadis. Kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Sedangkan menurut istilah kodifikasi adalah penulisan dan pembukaan hadis Nabi secara resmi yang berdasar pada perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personel yang ahli di bidang hadis, bukan dilakukan secara individual ataupun demi kepentingan sendiri. Jadi, kodifikasi hadis adalah penulisan, pengiriman, dan pembukaan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan atas perintah resmi dari Khalifah Umar bin Aziz, Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah sampai pada masa hadis terbukukan dalam kitab hadis. Dan ini kodifikasi hadis secara resmi. Ketika pemerintahan sampai pada Umar bin Aziz yang terkenal dengan adil dan warok, tergerak hatinya untuk melakukan membukukan hadis. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan secara resmi dan pasal kepada para gubernur untuk membukukan hadis. Dikatakan resmi karena adanya perhimpunan hadis tersebut merupakan kebijakan dari kepala negara, dan dikatakan massal karena perintah kepala negara tersebut ditujukan kepada para gubernur dan ulama ahli hadis pada zamannya. Nah, pada mulai abad terakhir ini sampai sekarang dapat dikatakan tidak ada kegiatan yang berarti dari para ulama yang dalam bidang hadis kecuali hanya membaca, memahami, takhris, dan memberikan syarah hadis-hadis yang telah terhimpun sebelumnya. Lainnya itu kesimpulan periode pada masa Nabi Muhammad SAW, perkembangan larangan penulisan. Karakter penulisan hadis dihafal di luar kepala, model buku catatan pribadi untuk sohifah. Periode masa Khulafaur Rasyidin, penyederhanaan dan periwayatan disertai karakter penulisan, disertai sumpah dan saksi pada masa Khulafaur Rasyidin, model buku catatan pribadi dan dalam bentuk sahih. Periode masa tabi'in, perkembangan perhimpunan hadis, al-jam'u wa al-tatwin. Karakter penulisan bercampur antara hadis, nabi dan fatwa sahabat serta akwal sahabat. Model buku sahifah, musannaf, muwatta, musnad dan jami'. Pada masa tabi'in al-tabi'in, perkembangan kejayaan kodifikasi hadis, al-usdur sunnah, karakteristik penulisan, filterisasi dan klasifikasi. Model buku musnad, jami' dan sunan. Periode masa setelah tabi'in, abad 2 dan seterusnya. Perhimpunan dan penertiban secara sistematik. Karakteristik penulisannya berreferensi murojaah,